kekuatan hukum, atau juga meningkatkan kesadaran keamanan cyber dan pelatihan digital nih bagi para ASN. Hmm. Menurut Kak Eh, Ade, Tambahannya kayak membuat regulasi kayaknya ya, dan standar nasional tentang dokumen yang ada di pemerintah. Jadi ada standar sama peraturan tertentu dan mendorong budaya digital yang aman, etis dan profesional. Cok, kalau apa menurut Roha, apa tuh pilarnya Roha? Ya, kalau termasuk pilarnya itu kan, kayaknya pilarnya ini banyak sih. Cuma bisa dapat dua. Gimana kalau kurasa ya, pilar literasi digitalnya itu kayak keamanan digital, seperti penggunaan enkripsi dan sertifikat digital. Nah, lagi ya, kalau ada kecakapan digital. Di mana pelatihan ASN itu bisa kita latih tentang tanda tangan elektronik, lebih diperdalam lagi. Kak Ade tolong menurut Kak Ade. Ada langkah-langkah langkah-langkah rencana aksi. Ada Pak Oji? Oh, langkah-langkah rencana aksi ini mungkin menurut saya izin Pak serta yang pertama itu sosialisasi dan edukasi ASN. Di mana ya sosialisasi dan edukasi ASN ini terkait memberi pemahaman tentang bahaya pemalsuan dokumen digital. Yang kedua itu pelatihan penggunaan tanda tangan elektronik sih Pak serta izin Pak serta. Ada tambahan Kak Ade? Eh, Penyusunan kebijakan SOP ya, jadi biar standar keamanan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Yang ketiga, menyediakan infrastruktur tanda tangan elektronik, menyediakan aplikasi atau layanan resmi. Kita bisa bekerja sama dengan penyelenggara sertifikat elektronik PSRE. Lalu ada lagi nggak langkah-langkah mungkin aksi kira-kira? Bang Jaki. Ada lagi Bang? Uh, dia menambahkan mungkin kayak mengimplementasikan penggunaan tanda tangan elektronik seperti mewajibkan tanda tangan elektronik itu untuk dokumen resmi, mengintegrasikan sistem tanda tangan elektronik dengan aplikasi persuratan, dan juga mungkin memonitoring evaluasi seperti mengecek kepatuhan unit kerja atau audit jejak digital pendatangan. Atau mungkin ada yang mau nambahkan satu lagi? Kak Rohani ada nggak mau tambahin langkah-langkah ini Kak? Perbaikan berkelanjutan sih itu kayaknya penting banget. Soalnya kan sistem sekarang tuh perlu ada updatean tuh, seperti update sistem tanda tangan elektronik. Sama kalau bisa nih, yang paling penting sih, pelatihan yang berulang-ulang dan peningkatan literasi digital terhadap ASN. Tolong ini hasil yang kita harapkan dari apa kita hari ini kan, supaya kan dokumen kita ini terjamin keasliannya ya kan. Ada lagi apa lagi yang kita harapkan Pak Oji, ada nggak? Satu ada nih Pak serta izin yaitu ASN terampil dan sadar pentingnya keamanan digital Pak serta. Mungkin Kak Ade ada tambahan mungkin Kak Ade satu lagi. Untuk mempercepat transformasi digital, teman-teman.
biar semuanya kayak nggak butuh kertas lagi, lebih hemat. Karena kan kita sekarang efisiensi ya. Jadi apa-apa bisa lewat kayak gadget, dan WA, apapun itu ya. Lebih memudahkan kerja kita sih. Tidak harus bertemu langsung. Tapi dengan tidak bertemu langsung, keaslian dari dokumennya itu benar-benar terjamin. Jadi gimana kalau misalnya kita bagilah tugasnya kan, biar tahu kita siapa yang buat PPT atau sama-sama kita buat PPT nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya kan kita jauh-jauh, kayak mana kalau misalnya Rohani aja yang buat PPT-nya Hani. Iya, aku suka tuh buat PPT. Nah, Nanti Kak ada yang bantu juga kan sekalian ngasih dirangkum yang kita bahas tadi kan. Kalau misalnya untuk buat diskusi besok saya saja. Jadi untuk pertanyaan besok Pak Oji dan Pak Zaki, gimana Pak? Iya, notulen, jawab pertanyaan. Sama-sama sih semua, tapi misalnya kan notulennya Pak Oji. Tapi Yang biar bertanya loh, efektif mungkin untuk masalah tanya jawabnya mungkin kita sama-sama aja sih. Biar ada yang nulis, ada yang mencari jawabannya. Bukan saya sih Pak Septa, izin Pak Septa. Besok kayak gini aja, Pak Oji yang menulis pertanyaan. Misalnya kena kelompok kita ini kan, presentasi besok. Pak Oji yang menulis pertanyaan. Besok dibantu sama Kak Ade atau Hani kan sama-sama Nias. Bang Zaki besok bantu juga Bang dalam mendukung gimana bisa disesuaikan Bang. Oke, oke. yang buat pertanyaannya, izin Pak Serta, yang buat pertanyaan untuk kelompok lain berarti ada 3 kelompok loh. Kalau dikasih kesempatan satu-satu berarti kita harus nyiapin 3 pertanyaan. Jadi kalau untuk yang buat pertanyaan untuk kelompok lain, kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang bentak kalian nanti, kalian ajukan aja, nggak masalah. Apalagi kan Kak Ade mungkin banyak pertanyaan untuk kelompok lain nanti kan, aman tuh Kak Ade. Udah aman. Oji ada tambahan Pak Oji? Ini itu saya Pak Septa. Tapi itu apa Pak Septa kita ditanya nih ada presentasi. Nah itu cara menjawab kita apakah ada yang jawabnya atau sama-sama kita menjawab kayak gitu. Nah, jadi kan misalnya besok kita dapat pertanyaan nih, yang menjawabnya itu misalnya gini, Kak Ade tahu nih jawabannya, atau Hani tahu jawabannya. Kak Ade misalnya dirangkumkan si Hani atau dirangkumkan Kak Ade, yang ngejawab itu Oji. Atau misalnya pun nanti karena orang yang rangkumkan Oji nggak paham, ya udah yang ngejawab itu Kak Ade Hani. Pokoknya saling backup lah kita besok. Cocok Hani? Hentikan. Jangan lupa foto ya teman-teman. jawaban Eviden ya. Foto, screenshot. Iya. Satu aja screenshot maksudnya. Ayo foto teman-teman. Pak Jak, foto dulu kita Pak Jaki. Tapi kita pastikan dulu udah fix ini kan. Jangan nanti selesai kan foto-foto kita. Pokoknya ngerjain PPT Hani, sisanya saling backup lah kita semua besok. Iya Pak Septa. Siapa Septa? Segala Bijaksana kesalahan sekali. tanggung jawab Kak Ade. Bang Jeki ada pertanyaan atau ada pertanyaan karena kita agak jauh gitu. Ada pertanyaan kah? Ya ada. Cukup. Ya udahlah, Kak Ade tolong fotokan Kak Ade biar kita tutup nanti dengan doa. Gayalah. Gayalah dulu. Nanti pas selesai. 1, 2, Isu ancaman digitalisasi di pemerintahan. nah. Kirim foto itu ke grup kita ya Kak Ade. Oke.
Codingnya kirim juga. Siapa yang Itu upload? Tugas uploadnya siapa? lah ini Kak D. Tunggu, kamu bisa bahas ini. Itu Iya, kayak mana Kak D? Tugasnya upload masing-masing atau satu orang upload? Soalnya ibunya belum kirim kan. Kalau seandainya satu orang yang upload, siapa yang mau upload? Zaki bisa. Tadi kan si Hani PPT, kakak ngeringkas. Kalau misalnya Satu orang satu gitu apa uploadnya atau diwakilkan gitu? Belum tahu Bang. Tunggu instruksi dari kantor. Tapi kalau misalnya nanti satu orang aja ngupload, abang ngupload bisa Bang enggak? Bisa aman. Lah, pokoknya nanti kalau satu orang abang, kalau misalnya rame-rame ya udah sama kita upload semua. Hani jangan lupa PPT-nya Hani. Oh ya, BTW itu PPT berapa slide sih? Kira-kira Bebas. Nggak ada patokan sih kalau untuk PPT, yang penting ya kita buat Secukupnya. struktur aja. Hani kan jago. Ya udah lah guys, biar bisa cepat kita bicarakan PPT ya kan. Kita tutup dengan doa semuanya duduk posisi siap mengakhiri pembelajaran diskusi kita hari ini. Doa kita mulai. Selesai. Oke guys, terima kasih semuanya.